Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Istiqomah, NIM H0712111023 dari Program Studi Sistem Informasi. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama TPS atau Transaction Processing System, yang kedua FAIS atau Functional Area Information System, dan yang ketiga ada ERP atau Enterprise Sistem Pemrosesan Transaksi atau TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem ini berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Tujuan sistem pemrosesan transaksi ini yaitu yang pertama mencatat setiap transaksi, yang kedua menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu, yang ketiga mempercepat proses yang terjadi dalam perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Karakteristik dari sistem ini yaitu yang pertama jumlah data yang diproses sangat besar, yang kedua sumber data umumnya internal, yang ketiga prosesan informasi dari sistem ini dilakukan secara teratur, yang keempat kapasitas penyimpanannya besar, yang kelima kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume dari sistem ini besar. Yang keenam, sistem ini umumnya memantau dan mengumpulkan data dari masa lalu. Kemudian komponen sistem pemrosesan transaksi adalah yang pertama ada prosedur. Prosedur ini merupakan serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. TPS di sini bertugas mencatat dan memproses data dalam jumlah yang besar. Pemrosesan ini memerlukan perangkat khusus agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan meyakinkan. Komponen yang ketiga ada dokumen. Dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Komponen yang terakhir yaitu basis data. Basis data di sini merupakan sekumpulan tabel yang saling berkaitan. Materi yang kedua ada Functional Area Information System. Functional Area Information System ini adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi ke manajer di area fungsional dalam rangka mendukung tugas-tugas manajerial dari planning. Singkatnya, sistem ini merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok atau orang pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Functional Area Information System ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Sales Marketing. Sales Marketing adalah sistem pemasaran yang dilakukan oleh produsen agar para konsumen puas akan barang atau produk yang diberikan kepadanya. Di dalam sales marketing ini terdapat 2 cara untuk memasarkan produk. Kita membangun hubungan dengan pelanggan atau konsumen dengan cara kita harus tahu profil pelanggan bagaimana dan pelanggan maunya apa. Kita berikan kepada dia maunya apa. Cara yang kedua yaitu profil pelanggan dan preferensi pelanggan. Maksudnya di sini adalah profil pelanggan yang dihadapi oleh para produsen tidak hanya 1 atau 2 pelanggan saja, melainkan ada banyak.
Oleh karena itu, produsen harus tahu pelanggan tersebut lebih suka produk yang mana. Produsen juga harus tahu preferensi pelanggan sukanya yang mana, agar terjalin hubungan baik antara produsen dengan konsumennya. Kedua, manufacturing production. Manufacturing production ini adalah sebuah sistem yang menjaring semua kebutuhan produksi, semua hasil jadi dari produksi serta jalan keluarnya hasil jadi produksi atau biasa disebut dengan output. Ini merupakan suatu proses produksi yang memungkinkan sebuah barang atau material yang belum jadi diproduksi dan seterusnya jadi. Yang kedua, mengelola persediaan. Yang ketiga, merencanakan produksi dan operasi. Di sini ialah suatu proses di mana produsen itu harus tahu kapan barang akan selesai diproduksi dan siap dikirim kepada konsumen yang ingin memanfaatkan nilai guna dari suatu barang yang diproduksi. Yang keempat, mengendalikan kualitas. Di sini merupakan suatu proses di mana seorang produsen harus tahu barang tersebut yang akan dijualnya layak atau tidak saat sebelum dikirim kepada konsumen. Yang ketiga, human capital. Human capital adalah sebuah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh para produsen. Dalam hal ini, seorang manusia harus dilatih agar bisa sampai pada titik akhir di mana manusia tersebut berguna bagi perusahaan. Ada 3 tahap dalam human capital, antara lain yang pertama, rekrutmen. Tahap ini memungkinkan perusahaan atau produsen merekrut pegawai atau memberikan lowongan pekerjaan. Dalam tahap ini, seseorang yang telah direkrut oleh perusahaan dan akan menjadi lebih berguna bagi perusahaan. Yang ketiga, Human Resource Planning and Management. Saat sudah berguna bagi perusahaan, berarti orang tersebut sudah membuat perusahaan puas. Dalam hal ini, perusahaan juga harus memberikan mereka kepuasan. Contohnya dengan perencanaan gaji karyawan, keuntungan administrasi, dan pengelolaan hubungan karyawan dengan perusahaan. Yang keempat, Finance Accounting. Finance Accounting adalah suatu sistem yang digunakan oleh produsen untuk memeriksa keuangan di dalam perusahaannya tersebut. Terdapat 3 cara pemeriksaan finance accounting ini. Yang pertama ada perencanaan keuangan dan penganggaran. Cara pemeriksaan ini adalah sistem mengawasi keluar masuknya keuangan di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, mengelola transaksi keuangan. Cara pemeriksaan ini lebih masuk dengan sistem di mana jual beli surat berharga atau biasa yang disebut dengan obligasi atau menyesuaikan mata uang. Yang ketiga, pengendalian dan pemeriksaan. Di dalam cara pemeriksaan ini, sistem menangani masalah pengendalian dan pemeriksaan uang yang masuk atau keluar dari dalam perusahaan. Contohnya, memeriksa kontrol anggaran, memeriksa keuangan, dan menganalisa rasio keuangan. Materi yang terakhir, Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning ini atau perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP ini sering disebut sebagai back office system. Dalam pengertian lain,
Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP ini menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Fungsi dari ERP. Banyak perusahaan yang memilih ERP ini karena ERP ini memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama untuk mengintegrasikan informasi keuangan. Tanpa sistem yang terintegrasi, masing-masing departemen seperti keuangan, penjualan, dan sebagainya harus bergantung pada sistem yang terpisah. Karyawan juga harus menghabiskan waktu untuk merekonsiliasi data keuangan ketimbang memikirkan cara untuk meningkatkan perusahaan. Fungsi yang kedua, untuk mengelola pesanan dan persediaan. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengelola pesanan, produksi, persediaan, dan distribusi. Karena sistem ERP dapat mengelola seluruh proses tersebut, maka keterlambatan dapat terhindarkan. Persediaan ini selalu dalam tingkat yang mencukupi, dan peminatan pelanggan selalu terpenuhi dengan baik. Fungsi yang ketiga, untuk mengelola dan menganalisis pelanggan. ERP juga memungkinkan pengecer mendapatkan wawasan tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Fungsi yang keempat, menggunakan metode dan sistem komputer yang berbeda. Sistem ERP dapat menstandarisasi dan mengotomatisasi proses produksi. Standarisasi ini menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya. Fungsi yang terakhir yaitu untuk membuat berbagai laporan. Membuat laporan adalah tugas yang memakan banyak waktu. Namun, sistem ERP bisa membuat laporan keuangan, pajak, penjualan, dan lain-lain dalam hitungan detik. Sistem ERP ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan lengkap yang akurat dan dapat membantu pemangku kepentingan serta membuat keputusan bisnis yang lebih baik. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud. Implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan ERP tradisional, sehingga lebih banyak usaha kecil dan menengah yang menggunakannya. Yang kedua, implementasi on-premise ERP. Implementasi on-premise ERP mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Inilah mengapa perusahaan-perusahaan berskala besar lebih memilih menggunakan ERP konvensional. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.